Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Sang Penantang. Jika tadi saya hadirkan masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur, kali ini saya undang keduanya di studio Mata Najwa. Sebelum memulai dialog ini, perlu kami sampaikan bahwa kami telah mengundang pasangan nomor urut 1, Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli, namun keduanya menolak untuk hadir. Selamat malam sekali lagi, saya menyapa, tadi saya sudah wawancara satu-satu. Sengaja sekarang khusus berdua, karena pertanyaannya untuk berdua, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Apa sesungguhnya kelebihan dan kelemahan pasangan ini? Apa yang dimiliki Jokowi tapi tidak dimiliki Ahok dan sebaliknya? Saya mulai dari Pak Ahok dulu. Apa tuh? Saya sudah katakan Pak Jokowi ini punya ide brilian, cerdas, tapi kadang-kadang beliau tuh tidak sadar apa tidak ngomong gitu ya. Terlalu malu, terlalu low profile, terlalu apa? Misalnya contoh sudah baju kotak-kotak. Ini kan satu marketing yang luar biasa kan. Nah, beliau temukan dengan baik. Tapi beliau anggap ini sesuatu yang biasa, tapi kalau kita teliti kan luar biasa. Nah, tapi saya pikir juga beliau punya kelemahan. Saya pikir kelemahan akhirnya gitu. Misalnya contoh satu diskusi di TV, beliau keluarkan foto-foto pasar yang modern sekali, pakai kain, ibu-ibunya rapi sekali. Saya pikir tuh pasar di Thailand atau di foto di Thailand atau di Filipina gitu kan. Beliau nyontek lah untuk tunjukin nanti saya mau bikin seperti itu. Beliau hanya tunjukin foto demi foto. Udah turun saya tanya, Mas, itu foto di Thailand atau di mana? Oh, bukan, itu di Solo. Saya sudah bikin 17. Saya bilang, loh, ya disebutin dong Mas, kita mau jualan kan? Kita kan mau jualan ini. Ya sebutkan dong bahwa di Solo sudah buat seperti ini. Beliau jadi itu kelemahan atau apa itu? Makanya saya bilang, wah jangan-jangan ini kelemahan beliau nih, tidak mau ngomong nih. Nah udah kadang-kadang saya yang agak ember sedikit lah saya ngomongin. Jadi itu porsinya Ahok di pasangan ini yang bagian ceplas-ceplosnya itu memang ada di Basuki, Pak Jokowi? Ya, kelebihan Pak Basuki ini memang apa, ceplas-ceplos apa adanya ya. Tetapi yang saya lihat di lapangan juga orang lapangan itu bekerja sangat energik, cepat, itu yang saya senang itu. Tapi kelemahannya satu, yang saya makan bisa tidak tepat waktu biasa ya. Nah ini Pak Basuki nggak kuat gitu, kalau udah jam 2 harus makan Mas. Saya pernah pernah sampai jam 3 nggak makan, udah ngilang sendiri loh, kemana? Saya makan dulu Mas. Soal tadi disebut ceplas-ceplos, mengungkapkan apa adanya. Kalau dalam kampanye yang terkadang ada isu-isu sensitif yang harus dihindari, itu menurut Pak Jokowi menjadi kelemahan tidak? Memang begini, jadi di saat pilkada seperti ini ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Basuki ini benar gitu, tapi timingnya kadang-kadang dipelintar-pelintir gitu, jadi oleh yang lain sehingga menjadi kelihatannya tidak benar. Padahal dalam konteks itu beliau itu betul. Makanya saya beruntung pasangan dampingin Mas Jokowi untuk jadi wakil ya, karena beliau banyak sekali kasih saya masukan dari sisi pengalaman, insting itu. Beberapa kali benar. Berapa kali beliau bilang, sepertinya mesti begini. Pertama saya masih harus ngotot kan, biasa kan, tipe saya kan. Terus beliau jelaskan, terus besoknya dari itu, benar. Jadi saya pikir ini kelebihan beliau yang orang kan dilatih kan, secara naluri, secara insting. Kalau belakangan ini Pak Basuki jarang muncul, apa itu karena memang ada banyak serangan-serangan, terutama isu-isu SARA yang dilontarkan, jadi kemudian diumpetin, ini baru muncul loh, sudah lama nggak muncul. Karena diumpetin dulu nih. Very justru Mas Jokowi kan, saya kan kontrol untuk SMS, BBM, beliau kan tidak mungkin punya waktu. Kita kan telah lepaskan 1 juta lebih kartu nama dengan SMS. Jadi dengan itu sebenarnya kami bisa mengetahui apa keluhan, kebutuhan, harapan dari warga DKI. Karena hampir tiap hari kan bisa ribuan yang masuk. Kami harus balas kita lihat. Nah itu dianalisa untuk kasih masukan pada beliau. Dia bukan berarti kita ngumpetin tidak keluar. Saya ke mall yang banyak keluar itu aja. Justru Mas Basuki. Saya keluar. Karena saya setiap di sini kan hanya Jumat malam, kemudian Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat yang keluar di media kan malah
Mas Basuki terus. Pembagian tugasnya akhir nanti pekan akan beliau. seperti apa? Kalau kemudian kita bicara rencana ke depan, apakah sudah ada ancang-ancang dari sekarang pembagian tugas? Kalau sesuai undang-undang, wakil gubernur itu di bidang pengawasan pembangunan dan pembinaan pegawai kan. Tetapi dalam prakteknya, kalau misalnya ada pekerjaan 100 dan saya tidak mampu sendiri mengerjakan 100 itu, kemudian yang 40 diberikan kepada wakil gubernur, kenapa tidak? Yang 30 diberikan kepada wakil gubernur, kenapa tidak? Yang paling penting menurut saya, kita bekerja ini untuk masyarakat, kita bekerja ini untuk kota dan tidak ada kepentingan. Yang paling penting itu saja. Tapi kenapa harus rebutan pekerjaan? Nggak ada yang mau berebut kerjaan kok. tidak ada yang mau berebut. Tapi yang jelas dari awal itu belum ditentukan. Akan melihat nanti ke depannya seperti apa. Belum ada Ya, pembagian yang... Ini kan menunggu tanggal 20. Nggak usah mendahului lah. Tetapi menurut undang-undangnya seperti itu. Ya, nanti setelah tanggal 20 baru kita akan berbicara. Kenapa saya tanyakan itu Pak Jokowi, Pak Basuki? Karena sudah banyak sekali kita lihat fenomena di daerah, pasangan gubernur dan wakil gubernur yang pecah kongsi di tengah jalan. Yang bahkan ada data dari Kementerian Dalam Negeri itu sampai 60% akhirnya pecah kongsi pada akhir masa jabatan karena kemudian masing-masing mau maju lagi. Menjadi Pengalaman orang yang besar. saya punya kan tidak. Saya 2 kali dengan wakil saya, Pak Rudi, juga sampai sekarang masih. Tapi bahwa potensi itu ada, itu Anda sadari dan cermati? Ya, potensi itu ada karena yang pertama pasti ada kepentingan. Yang pertama, yang kedua komunikasinya kurang baik. Nah, kalau kita ini, saya juga Pak Basuki ini juga ceplas-ceplos, ada apa langsung telepon. Saya pun juga kalau ngomong nggak boleh loh seperti itu, juga saya ngomong apa adanya. Saya kalau bukan Pak Jokowi, saya tidak mau jadi wakilnya. Justru saya sudah melihat dengan Pak Rudi 7 tahun seperti apa, baru mau. Kalau tidak, saya tidak mau nomor 2. Buat apa? Kalau cuma nomor 2 dijadikan ban serep, didiemin gitu kan, yang kayak yang sudah-sudah kan biasa ada gitu kan, kita tidak tahu. Anda yakin Anda tidak akan jadi ban serepnya Pak Jokowi? Karena saya sudah lihat dengan di Surakarta dengan Pak Rudi. Pembagian kerja. Malah Pak Jokowi selalu bilang kan, orang bagi kerja kok, masa pelit bagi rezeki baru mungkin orang berantem kan. Orang kita tidak ada yang dibagi, kerjaan begitu banyak, kurang banyak wakilnya, kalau boleh 10 kali. Undang-undangnya cuma 1. Mudah-mudahan bisa terus seperti itu, bukan hanya di awal karena masa mesra. Ini kan lagi jualan nih, lagi kampanye, jadi harus mesra. Mudah-mudahan Kita bukan tipe-tipe gombal kok. Karena Anda berdua adalah calon dari partai politik, menginduk ke PDI Perjuangan dan kepada Gerindra. Ada coret-coretan tanda tangan di bawah tangan antara parpol. Nanti kebagian kepala dinas ini loh. Nanti kalau dapat proyek sebagian ke partai loh. Tidak ada sama ada sama sekali. sekali. Saya kira sama Mas Basuki juga tidak ada sama sekali. Kami hanya diberikan titipan dari partai. Jadilah pemimpin untuk seluruh warga DKI. Menyambung soal partai tadi Pak Jokowi, ada survei yang dilakukan lembaga survei Carta Politika yang menemukan bahwa setelah pilkada putaran pertama, suara partai Gerindra itu naik hampir 10%. Sementara PDI Perjuangan di DKI naik 6,5%. Apakah memang ini membuktikan banyak tudingan bahwa kampanye pilkada putaran 1 dimanfaatkan oleh Gerindra dan juga Prabowo Subianto untuk kepentingan 2014? Ya, kalau kita ini urusannya kan urusan ke pilihan gubernur. Itu pun kan juga belum selesai, masih tanggal 20 September nanti. Masa kita harus berpikir sampai 2014? Tentang nanti ada efek atau tidak efek pada 2014 terhadap partai, itu bukan urusan kami saat ini, itu urusan partai menuju ke sana. Karena urusan kami, Pak Basuki, saya adalah nanti tanggal 20 itu bisa memenangkan pilkada di DKI. Karena kan ada spanduk kalau Jokowi menang, Mega menjadi presiden 2014. Nggak tahu yang masang spanduk itu siapa. Urusan pilgub aja belum selesai sudah pasang-pasang spanduk seperti itu. Ya ingin mendiskreditkan kita aja. Tapi spanduk-spanduk seperti itu sebaiknya
tidak dipasang lah. Manas-manasin suasana saja, yang suasana yang sudah panas seperti Bahwa ini. kemudian orang melihat pertarungan politik di Jakarta sekarang itu bisa menjadi semacam mininya pertarungan di 2014 nanti. Anda melihat itu terlalu jauh atau memang ada betulnya? Ya, saya pikir secara politik seluruh dunia demokrasi ya pasti sama kan, ada model terus diikutin kan. Bahwa kalau ada pemimpin yang jujur seperti Pak Jokowi untuk memimpin Jakarta, maka nanti setelah 2014 rakyat Indonesia ini akan meminta pemimpin itu yang jujur ya seperti Pak Jokowi. Nanti ke depan bukan karena partainya, tapi partai ini telah membuktikan kalau orang jujur akan diusung. Dia baik karena partainya mengusung orang baik gitu loh. Bahwa kemudian itu dimanfaatkan untuk 2014 itu terserah yang memanfaatkan. Anda tidak merasa menjadi boneka, merasa menjadi dipasang? Enggak lah, masa apa Pak Basuki sama Jokowi jadi boneka, enggak lah. Tidak merasa. Saya harus bertanya itu, tidak merasa menjadi boneka orang yang ada ambisi politik 2014. Tidak merasa seperti itu, karena memang kita sudah dipercaya dan kita ingin melaksanakan tugas itu, dan kalau nanti juga dikehendaki oleh rakyat DKI ya akan kita laksanakan tugas sebaik-baiknya. Coblos si A, coblos si B, atau tidak mencoblos dua-duanya.